Dibagiin sama mereka, dibacokin, dipukulin pokoknya mah. Gua nggak ngelawan sama sekali. Nah ketika gua capek, gua bangun, gua kesel. Kebetulan gua emang bawa senjata tajam, bawa celurit di badan gua. Oh lu bawa Bawa celurit, cuman emang nggak dikeluarin. Lagi sama cewek itu lagi dipukulin tuh. Gua keluarin, gua ngebacok cuma 2 kali bang. Yang satu buat sikat perutnya, yang satu gua sikat dadanya. Udah 2 kali doang. Jadi lari semua bang. Yang satu ketinggalan tuh, yang si korban perutnya itu. Sampai ususnya keluar. Ya dia pernah digusur sama teman-temannya, ya udah. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi bersama gua di Catatan Akhir Sekolah. Nah kali ini gua mau menceritakan tentang masa lalu. Mungkin sebuah masa lalu itu nggak harus yang namanya kita ingat lagi. Tapi di Catatan Akhir Sekolah ini kita nggak ingin kembali dari masa lalu, cuma ingin berbagi cerita dan sebuah pelajaran. Nah kali ini gua mengundang salah satu anak sekolah yang lulus sekolahnya di SMK Negeri 1 Tanah Baru Pomat, Raska, yang dia disebut Raska, bersama Bang Demang. Sehat bang. Alhamdulillah. Cuma kabar? Alhamdulillah sehat bang. Sekarang lagi sibuk apa bang? Untuk sekarang karena kondisi perusahaan dan negara lagi kurang bersahabat ya, kita di lockdown udah hampir 2 bulan di rumah. Paling kita sibuk ya, ada warung-warung kecil punya serikat pekerja ya, karena emang saya aktif di serikat pekerja ya, saya menjalankan usaha kecil itu, usaha jual minyak dan gas isi ulang yang 3 kilo. Itu kesibukan saya lockdown ya, alhamdulillah ada kesibukan di rumah. Oh jadi dibiayain dari perusahaan ya bang? Bukan dari perusahaan, dari serikat pekerja, Oh, serikat pekerja. buruh ya. Itu Nah, lu di PT apa? di ASKI lah, Astra Komponen Indonesia. Kebetulan saya aktif di serikat pekerja di Serikat Mandiri. Berarti sekarang sibuk-sibuk ngisi waktunya Jualan gas lah. Jualan gas Dia kecilan bang. Alhamdulillah. Berarti sekarang emang alhamdulillah sehat ya bang ya? Alhamdulillah badan sehat. Cuman kantong kering bang. Nah bang, sebenarnya di Catatan Akhir Sekolah ini mengundang lu bang buat kita berbagi kisah di masa-masa kelam. Mungkin di masa-masa kelam kita nggak harus kembali, cuma kita ingin berbagi kisah untuk sebuah pelajaran. Nah waktu itu lu sekolah di SMP itu gua di MTS Negeri 1 Kota Bogor ya, Stabut. Dan dari Stabut itu saya masuk ke SMK 1 Semea Negeri 1 Kota Bogor. Oh dulu pernah SMK Negeri 1. SMK Negeri 1 Semea di penjualan ya. Kayaknya sih kisah saya itu masuk sekolah seperti kayak Bob ya, masuk Semea dulu sebenarnya sebelum ke STM itu. Itu emang dorongan dari keluarga masuk negeri? Untuk negeri emang dorongan keluarga dan dari pelatih poli juga. Waktu itu emang saya kan aktif di olahraga di bidang poli ya. Kebetulan ada prestasi di bidang poli ya. Sama teman-teman pelatih saya disuruh masuk SMK 1. Cuman dari hati kecil saya tuh pengennya tuh STM masuk tuh. Kebetulan itu ya namanya cowok ya, hobinya berantem, ada berantemnya ya, saya taunya tuh out PGR 2 sama Tridharma tuh. Itu tuh sebenarnya cita-cita saya tuh masuk situ bang. Oh, antara out itu sama Tridharma tuh. Saya nggak tahu ada sekolah-sekolah lain yang dekat rumah gitu. Nah saya masuklah ke SMK 1 tuh ya, yang menurut saya ya setelah saya mau berjalan 1 tahun itu ya saya salah masuk. Cuma karena referensi dari pelatih, saya punya prestasi, dan ke situ pun saya nggak dites sama sekali bang. Nggak dites. Jalur prestasi, punya sertifikat, saya masuk situ. Oh berarti bagus bang ya prestasi lu ya waktu di ini ya. Ya dari poli lah ya. Dari poli bang. Lama itu di SMK Negeri 1? SMK Negeri 1 saya itu berjalan hampir 8 bulan bang. 8 bulan itu saya berjalan, seiringnya waktu saya aktif di poli. Cuman di hati saya itu
kenapa saya di sini, kenapa saya ada di posisi sekolah di sini, sedangkan jiwa saya tuh bukan di sini, Bang. Oh iya. Jiwa saya tuh ya cowok ya nakal ya. Saya tuh pengennya STM. Pengennya STM masuk AUD apa Tridharma gitu ya biar bisa berantem gitu. Saya itu sempat ke orang tua ngomong, saya udah nggak betah di sini, udah nggak betah sekolah, pengen pindah ke AUD. Cuman kata orang tua, lu jangan masuk ke STM, lu pasti berantem. Itu kata orang tua sama kakak-kakak. Nah kebetulan ya emang dari SMP tuh emang sebenarnya dibilang hobi berantem ya nggak juga, Bang. Ya situasi kondisi saat itu di zamannya seperti itu ya terbawa suasana juga, Bang. Kebetulan emang saya tuh emang bosen di rumah, pengennya tuh main. Tiap malam minggu tuh emang udah nggak pernah di rumah kita. Udah pasti ada yang jemput aja, ya main. Nah kebetulan dulu itu zamanan saya tuh emang saya zamanannya sekolah tuh sebenarnya tuh tahun 2005 saya tuh SMP tuh. SMP 2005 di Stabur. Berantem lah kesana kemari, alhamdulillah ya berantem ya. Kalau menurut saya SMP pun ya dibilang nggak ada musuh, saya ya, kayaknya emang nggak ada musuh, Bang. Nggak ada lawan buat berantem. Alhamdulillah emang ya ribut. Nyampe dulu tuh SMP saya berantem itu ya SMP nggak ada ya STM kita bantai. Oh lu SMP udah ribut sama STM? Udah ribut sama STM kita di Manjur itu. Dulu tuh gua gabungnya tuh emang ada bocah-bocah SMP ada yang dari 15, ada dari Selat tuh di daerah Bojong. Kita gabung di Mancur satu titik. Nah kita tiap ada orang nongkrong diributin, Bang, di Mancur tuh. Walaupun anak STM juga. Walaupun anak STM. Nah yang diributin itu TD, Bang. Nah dari SMP tuh ributin TD. Punya ketemu TD dibantai aja TD. Kita nggak peduli itu siapa, kenal apa enggak, ya udah kita bantai aja sama teman-teman yang lain. Tapi TD-nya ngelawan ya. Ngelawan TD-nya. Padahal mah anak SMP. Iya, nah, ya kita menang, kita bangga, ya kita kalah, kita bodo amat, kita SMP gitu. Nah gitu, jadi dari SMP itu ya mulai dari awalnya ribut-ribut ya emang. Saya itu ribut itu emang saya mengimbangi, Bang. Satu sisi saya doyan berantem, di satu sisi kita biar nggak ketahuan berantem terus kita aktif di poli, Bang. Jadi nggak terlalu kelihatan kita prestasi jalan ya berantem kita jalan juga. Nah waktu itu 2006-2007 saya lulus masuk SMK Negeri 1 jalur prestasi. Jalan 7 bulan itu saya nggak sinkron lah sama jurusan itu. Di sekolah itu nongkrong di Manjur itu saya berantem, Bang. Oh pada saat udah SMA? Udah SMA. Di SMEA itu saya berantem nongkrong di Mancur malam minggu itu sekitar 2007 itu 2008an. Nongkrong di Mancur saya sama cewek berdua lagi nongkrong, tiba-tiba ada segerombolan 30 orang itu ada anak Trinarba, Bang. Oh, ada anak TD. Ada anak TD kenal gua. Oh no Demang Out. Nah padahal gua nggak di Out, Bang. Nah gua emang suka ikut-ikutan sama teman-teman anak Out ribut. Gua dibantai di situ, Bang. Sama 30 lebih lah 30 orang itu dibantai gua di situ samping bujir pisan. Berarti dibagiin iya cewek ya? Berdua, bertiga sama cewek dua lagi nongkrong sama cewek ya. Gua dibagi di situ. Gua nggak ngelawan sama sekali, gua jatuh di selokan dibagiin sama mereka, dibacokin, dipukulin pokoknya. Gua nggak ngelawan sama sekali. Nah, ketika gua capek, gua bangun, gua kesel. Kebetulan gue emang bawa senjata tajam, bawa celurit di badan gue. Oh lu bawa celurit, cuman emang gak dikeluarin, lagi sama cewek itu, lagi dipukulin tuh. Gue keluarin, gue ngebacok cuma 2 kali, Bang. Yang satu buat sikat perutnya, yang satu gue sikat dadanya. Udah 2 kali doang. Jadi lari semua, Bang. Yang satu ketinggalan tuh, yang si korban perutnya itu. Sampai ususnya keluar. Ya dia pernah digusur sama teman-temannya, ya udah gua nongkrong lagi di Mancur gitu. Oh, jadi lu tuh dibantain karena lu anak out, sangka anak out. Iya, gua jualnya suka out mulu gitu kalau ribut sama TD. Gua dibantai di situ. Ya gua tidak mau ya gua ngelawan, ya gua ngelawan cuma ngebacok doang 2 kali udah gitu. Tapi lu dibantain tuh. Dibantain gua di situ, Bang. Ini enggak apa-apa. Ya alhamdulillah Allah masih melindungi hambanya yang teraniaya ya.
alhamdulillah gue nggak apa-apa di situ, gue langsung nongkrong lagi nyampe pagi di air mancur. Dan akhirnya itu anak PD korban tuh. Alhamdulillahnya anak PD-nya ya korban 2 orang, Itu koma, sampai khususnya koma yang satu. Oh, yang satu koma. Koma yang satu lagi ya kritis juga sih, sama Oh. hampir semingguan tuh itu kritis. Nah, perjalanannya waktu hari Minggu, hari Senin. Nah, hari Senin ada teman-teman dari kepolisian nyariin saya. Kebetulan saya nggak sekolah, lagi kabur. Cuman emang nggak tahu saya dicariin sekolah, cariin polisi ya. Teman-teman polisi ada ke rumah. Saya pulang hari Senin tuh malam ditanyain sama keluarga, kamu kenapa ngebacokin orang? Saya nggak ngaku. Saya nggak ngebacokin orang, ditunjukin barang bukti saya nih. Lu ngebacokin pakai ini bukan? Oh, barang bukti lu tinggalin Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Keluarga tahu gitu. Nah, hari Selasanya saya itu diajaklah sama keluarga ke kantor polisi. Nyerahin diri. Oh. Nggak ketangkep. Nyerahin diri. Saya ya diproses ya, karena emang si korban itu nuntut saya. Saya diproses, masuk di Polsek Tanah Sareal kalau nggak salah dulu. Di Bukit Cimamu saya gitu. Sekitar hampir 2 mingguan kayaknya dah. Saya masuk di kantor polisi itu. Oh, sempat di ngandang dulu. Iya, kenapa ngandangnya itu? Ternyata teman saya ada yang hianat sama saya. Teman SMP saya itu masuk Tridharma. Nah, dia tuh yang jadi saksi. Padahal dia nggak ikut berantem. Nah, dia itu ternyata jadi saksi. Dia kenal saya yang ngebacokin gitu. Oh, padahal mah sebelumnya kayaknya polisi juga nggak tahu kalau lu SMA Negeri 1 kan. Nggak tahu. Cuman karena emang si teman saya yang hianat itu laporan jadi saksi ya, saya ngandang lah. Ngandang juga saya bukan tangkap ya, nyerahin diri. Oh, nyerahin diri sendiri. Nyerahin diri sendiri. Itu dua minggu. Hampir 2 minggu lebihan lah, kurang lebih gitu. Kita ada negosiasi keluarga dari pihak keluarga sama pihak korban. Sekitar hampir 2 mingguan negosiasi gimana caranya. Akhirnya saya dibebasin. Dengan syarat-syarat tertentu dibebasin gitu. Terus lu sekolah gimana? Untuk sekolah saya di DO dari SMK Negeri 1 di semester 2, dan saya itu nggak ngelanjutin sekolah. Op dulu? Op dulu nyampe semester akhir op. Setahun kemudian saya masih nggak sekolah karena emang dari pihak keluarga takut saya berantem lagi. Nah, di tahun ketiganya itu saya ditawarin nih sama kakak saya yang wanita itu, lu mau sekolah lagi nggak? Lu mau bener gak kalau sekolah? Kata gue teh, insya Allah kalau disekolahin lagi gue bener. Jadinya itu gue, nah kebetulan pelatih gue juga datang ke rumah bang, pelatih poli gue. Lu kalau mau sekolah, ayo sekolah, gue jaminannya di sekolahan. Jadi gue masuk sekolah itu tuh dia jadi jaminan bang, pelatih poli gue itu. Jadi jaminan masuk. Alhasil gue itu bareng sama ponakan gue bang. Anak kakak gue juga lulus SMP, nah gue jadi bareng. Masuk SMK Negeri 2. Nah, masuk SMK Negeri 2 sama nggak dites juga bang. Gue masuk ke situ jalur prestasi juga, prestasi poli. Gue tanpa dites, tanpa apa, gue masuk situ ya alhamdulillah. Walaupun teman-teman guru ada yang tahu kasus saya, itu saya ke SMK Negeri 2 bareng ponakan saya. Nah, yang lucunya itu saya kelas 1, nah kelas 3-nya itu angkatan saya bang. Oh, jadi lu ngulang lagi? Ngulang lagi, gua dari nol lagi. Kelas 1 2008 2010 awal 10 gua masuk lagi, pertengahan 2010 kelas 1 lagi. Sedangkan kelas 3 itu angkatan saya di SMP. Oh, berarti seling 2 tahun berarti? Seling 2 tahun kita. Nah, di STM itu saya punya unek-unek di hati bang, gua nggak bakal berantem lagi. Gua udah cukup ya. Ya mungkin ya sebagian kisah saya tadi ceritain ya, itu hanya sedikit cerita. Saya gimana ya, kurang bisa menceritakan lebih banyak lagi bang ya. Nah, saya udah janji sama diri saya sendiri, saya udah nggak mau berantem di STM itu. Ya cuman berhubung temen-temen angkatan saya kelas 3 itu ada yang tahu saya bang, pada ngajakin semua bang. Jadi pada ngajak, iya terlibat lagi bang. Cuman saya dari kelas 1 nyampe kelas 3 saya alhamdulillah nggak pernah megang WR bang kalau tawuran.
Kalau ikut tawuran janjian, alhamdulillah nggak pegang BR sama sekali. Pernah suatu ketika gua ribut di bukan kandang roda, di Curug bang, di Curug ribut janjian sama SBM. Gua megang celurit, diambil celurit gua sama si Bob Eko, bocah bewek. Lu nggak usah pegang BR lu mah, sini BR. Gua tangan kosong jadinya. Alhamdulillahnya, kalau gua megang lagi kan gua ngeri juga, takutnya ngebacok apa gimana. Kampretnya si Bob sama si Bob. Lah dia enak, si Bob Eko. BW. Anak BW. Berarti lu Nah, gua tuh angkatan dia. ikutnya sama BW terus? BW terus gua, jarang gua kalau ikut Raskal gitu. Sama BW gua kalau kemana-mana. Cuman jarang kebagian sama dia mulu kalau BR-nya mah. Diambil dia mulu. Oh, berarti selama lu di Raska, ribut sama Raska mah bareng Raska aja? Ya itu jarang. Paling kebanyakan sama BW sama teman-teman BW. Oh, berarti itu kebetulan emang gua nggak punya basis, Pak. Gua basis bajak, basis jalan kaki. Oh, karena orang gua dari SMP, SD nyampe STM semua naik motor, pakai motor, nggak ngebasis jadinya. Jadi gua tiap Sabtu tuh pokoknya ngalong kemana gitu ya malam Jumat. Jadi nggak punya basis, ribut jadi di mana bae. Cuman kalau di kota Bogor gua nggak pernah ribut bang, lagi STM mah. Nggak pernah ribut, ributnya kenapa? Musuhnya pada nggak mau mulu kalau ada gua. Karena udah denger dulu kali. Iya nggak tahu juga bang ya. Cuman tiap gua ribut di Bogor, gua ikut sama basis Bogor tuh ribut pasti nggak jadi bang. Bilangnya ada Demang males, ada Demang gitu mulu. Jadi gua kalau ikut di Bogor ngumpet-ngumpet. Bocah dulu ribut, brok udah nempel bocah yang dulu maju mundur baru gua mau ikutan lah. Tetap aja bocahnya pada lari musuhnya. Tahu kenapa? Bingung, pada takut. Lu biasanya ributnya sama mana bang? Kalau waktu lu di Raska? Ya di Raska paling ributnya sama SBM, sama Tridharma. Itu. Karena lu ributnya lebih ikut-ikut BW, jadi ikutnya nangkel mulu jadinya seringnya ke BW. Kebanyakan nongkrong juga ya sama bocah BW sama bocah Raska paling sebagian lah. Itu pengalaman lu di Raska pernah tuh yang namanya lu ikut-ikut ribut gede-gedean tuh? Alhamdulillah pernah bang. Gimana tuh? Ikut sama yang bocah BW itu sama pas mau nyambut ulang tahun Tridharma bang. Cuman nggak jadi ributnya bang. Kita ributnya sama anggota. Anggota apa? Anggota TNI yang ngebukin bocah. Lu ribut anggota? Sama anggota bang. Buset itu mau ke kompi-kompian itu anggota. Kita ngeributinnya. Alhasil gue mau mati di situ bang. Lu emang nggak tahu itu anggota? Tahu. Terus? Cuman bocah ngegebukin ya gue ikutan. Gitu situ itu tuh jembatan layang Cibinong bang. Malam-malam ya ributnya kita sama warga. Tridharmanya nggak keluar sama sekali. Oh jadi nggak keluar? Nggak keluar sama sekali, nggak tahu kenapa, nggak tahu takut kali ya sama temen-temen di situ. Nah alhasil gue ribut capek. Akhirnya gue hampir mati di situ bang. Kenapa? Ditabrak motor gue jatuhnya. Tabrak motor, di lintas motor gue dipukulin di situ. Babak belur pokoknya gue di situ. Nggak ada satupun orang yang nolongin teman-teman gua. Oh, pada lari semua jadinya, pada ketakutan. Itu abis ngegebukin berarti itu pada keluar. Iya, masa semua di Warawiri itu keluar semua bang. Alhasil gua babak belur di situ, gua ngerasain dipukulin sakit gua di situ bang, mau nangis. Di situ gua babak belur. Warga semua nyampe dilendesin motor gua. Di situ pokoknya muka berdarah lah. Akhirnya ada yang nolongin, gua diantarin ke Pomad. Anterin gua balik ke Bogor. Nggak balik tuh gua 3 hari bang. Ngilangin luka memar dulu gua di kosan bocah William. Nah disitulah gua ributnya sama warga. Lama tuh ribut sama warga? Ya lama. Orang dari Jembatan Merah Cilangkap nyampe Cibinong. Berarti lu itu mah hasil lu ributin warga aja. Iya ributin warga, Tridharmanya kagak ada ngomong. Tapi lu nggak dibawa ke rumah sakit bang? Enggak. Oh cuma memar doang alhamdulillah ya. Terus sama pas kelas 2 mah gua ribut di Anggada, bukan di Anggada, mana ya? Yang dekat ITC itu, Eka Wijaya bang, situ sama SBM. Sama sekali bocah-bocah gua nggak ada yang megang BR bang. Cerulit doang dikit satu. Alhasil itu bocah SBM keluar dari gang, sebelum keluar dari gang gua bantai semua di situ bang. Oh jadi lu bantai dulu? Gua bantai dulu situ, gua jadi talenan dulu gua di situ sama bocah brengseknya tuh bocah kayak begitu. Tiap pada gua dikorbanin mulu bang, gua jadi talenan di depan. Karena badan lu emang karena badan gua gede kali ya, bocah gua pada kecil gua dibagiin dulu di situ sama SBM berhubung
Nah itu kelas 2 itu gua ribut di Eka Wijaya bang. Tadinya itu ribut tuh udah batal sebenarnya bang, janjian sama SBM itu udah batal. Kelas 3-nya udah pada balik, BR udah diumpetin, kita masih Bogor mau balik ceritanya. Ternyata SBM keluar lagi bang dari gang. Sebelum dia keluar, gue inisiatif, gue bantai duluan dia di gang. Gue Jadi dia keluar. Dia keluar, gue bantai karena gue emang posisinya deket ya. Gue itu di situ nongol sama si Husna Borneo. Kebetulan emang kemana-mana ikut gue bantai di situ, gue bantalin di depan. Ya efeknya gue jadi bahan talenan di depan bang. Gue dibagiin sama bocah SBM, bodo amat. Alhamdulillahnya Allah masih melindungi gue nggak apa-apa bang di situ. Dan ya udah gue tangkapin aja itu bayar bocah SBM. Gue nyampe sama bocah SBM dibilangin sama monster bang gue di situ. Brengseknya sama bocah SBM, monster itu mah lu ribut sama monster kan gitu. Gue tangkapin. Nah si Husna itu dia enak yang ngebacokinnya bang. Gue yang nanggapin BR-nya, Husna yang ngebacokinnya. Alhasil mereka bocah pacul ke dalam dibagiin sama bocah itu. Ada yang masuk bang, bagiin langsung sama bocah. Di situ bang. Jadi lu tangkapin. Iya, gua tangkapin BR, Husna yang ngajakinnya dia. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah Allah masih melindungi gua bang. Badan lu kok juga ya. Alhamdulillah. Jadi talenan mulu bang. Bahkan gua lagi kelas 2 juga ya. Gua ke Keranggan bang main ceritanya. Gua si Bob Eko itu tuh sama bocah BW kelas 3 berdua. Cuman kelas 3 tuh berdua badannya kecil-kecil. Gua sama bocah Tede disangkanya apa coba bang? Kesangka kelas 3. Oh, Gua masih Bob tuh iya, padahal gua posisinya kelas 2 ada. Tede banyak juga bang Keranggan. Tede Keranggan, gua turun dari angkot, dia pada nengok. Pada nyamperin ceritanya. Gua samperin lah dia. Dia ngeluarin putu bang, gear putu kecil. Udah bantai kok, gue tangkap aja gear putunya. Wah, tonjok sama si Eko. Nyampe berdarah bang, cungurnya nyampe nih apa sih kulit sini nyampe nempel di tangan si Eko. Pukulin. Oh dipukulin sama si Eko. Iya, lucu banget sih itu mah. Itu gear putu iya ditakolin ke gue ya udah gue tangkap. Lucu dia sendiri. Banyak bocah dedenya situ, basis Keranggan semua di situ pada nongkrong. Oh, Keranggan banyak. Cuma pakai gear putu, kita berempat lewat. Lu pakai apa? Tangan kosong kita nggak ada yang bawa bisa, tangan kosong. Akhirnya pukulin aja situ semua. Pukulin dia pada lari ya udah kita berangkat lagi kita mau main ceritanya. Oh itu mau main. Mau main ya itu mah sekedar hiburan bang itu mah kalau kata gue mah ribut hiburan itu mah. Lumayan atau nggak capek nggak apa mukulin orang itu. Tapi tadi gua tangkap wah masih Bob mulu ya. Aku kenapa nggak masuk BW aja tuh? Wah kalau gua kayaknya di swasta bang. Oh. Wah bercanda. Baru memang gua jalurnya ke negeri ya, jalur prestasi ke negeri ya. Kita masuk ke negeri bang. Cuman ya teman-teman gua kebanyakan di swasta. Itu. Jadi emang di Raska mungkin nggak ada partner kali. Nggak ada partner bang. Jadi kayak menurutku kayaknya diandelin gitu bang. Ya udah gua kemana aja kalau gua mau hidupnya. Itu lu berarti ribut sama si Bokul itu? Sama si Bob keseringan. Cuma gua sering digibulin juga sama dia. Ketika ribut janjian gede nih, bilang ke gua nggak jadi bang. Bilang ke gua jadi udah Basis Bogor balik, gua tarik balik ya sekarang Basis Bogor. Taunya dia ribut lagi. Padahal sama ribut jadi. Berarti lu nggak boleh ikut sama dia katanya. Brengseknya gitu kalau dia tuh. Jadi pengennya dia mulu kenyang ribut. Kalau gua nggak boleh ikutan. Karena nggak pernah kebagian. Nggak pernah kebagian kali dia. Karena emang nama lu udah sentral banget bang. Karena di angkatan itu mungkin dituain lu bang. Bener nggak? Dituain karena lu ada bukan dituain kayaknya emang tua kali bang. Ya lebih 2 tahun lah ya. Iya lebih 2 tahun. Harusnya angkatan gue ya? Harusnya gua itu lulus 2010 bang. Oh 2010. Cuman karena berhubung ada masalah gua jadi lulus 2012 gitu. Itu berarti lu ribut-ribut istilahnya lu lebih sering sama BW lah ya? Sering sama BW bang. Itu ribut-ribut kocak berarti ada tuh? Ada bang ribut-ribut kocak tuh lucu gimana ya? Ya kalau menurut gua ribut-ribut kocak itu di Bogor bang. Kenapa ketika ada gua ribut nggak jadi? Ya menurut gua lucu dah itu ada. Terakhir itu yang di Bogor itu di mana ya, Pak ya?
lupa juga sih. Di PP tuh ribut tuh, ada cangcuter ribut. Gua yang ngejanjiin bang, gua sama alumni Bastar tuh nyamperinnya, gua sama alumni Bastar dari Sempur, gua naiknya ke sama alumni Bastar. Cuman itu teman gua samperin ke Pangrango Plaza bang. Albes itu bang SBM itu. Albes semua. Cuman gua bocah beraknya yang nyamperin sendiri waktu itu sama bocah alumni Bastar itu. Ayo kata gua tim kalau mau janjian ayo. Cuman dia bilangnya apa? Ah lu mah udah tua mang, lu jangan ikut-ikutan ribut. Kata gua oke, gua nggak ikutan kata gua teh. Gua nggak ikut tuh bang, gua mau dibagi bang situ sama SBM di depan Pangrango Plazanya. Cuman kata gua teh, ayo aja sok mangga kalau mau dibagi mah silahkan kata gua teh. Gua balik lagi ke bocah, ayo janjian. Katanya gua nggak boleh ikut, gua nggak ikut tadinya. Setelah bocah ribut, gua biasa kan gua pengen ikutan juga, gua nyusup dari belakang. Gua tangkap-tangkapin lagi di depan tuh. Berarti lo tukang nangkepin ber. Bukan tukang bener ya, iseng aja bang, iseng aja. Tapi emang rival lu siapa tuh waktu ini? Rival menurut lu? Kalau di Raskal itu paling si Usna bang, yang suka nemenin gua kemana-mana tuh si Usna. Usna itu dia basis Borneo, ya kebetulan dia itu ngaku emang gua juga ikut ke Borneo gitu kan, karena keseringan emang nongkrong di situ. Jadi dianggap lu masuk basis Borneo. Basis Borneo. Cuma kalau gua mah keleweng kemana lagi, ayo. Jadi ngalong lah ya. Ngalongnya kemana baik gua mari kalau nggak punya basis bebas. Iya. Udah begitu karena kan emang basis jalan kaki. Basis jalan kaki gua mah. Jadi gak pernah naik angkot kemana-mana. Emang dekat dari rumah? Kalau dari rumah paling 5 menit bang kalau naik motor. 5 menit. Karena rumah gua emang di belakang Raskal gitu kan ya, gitu. Jadi ya berangkat juga ya dijemput bocah kali. Bocah ya. Iya. Berarti enak bang, ya berarti di saat lu sekolah, karena mungkin nama lu di center waktu lu di SMA Negeri 1, lu masuk Raskal udah lewat 2 tahun. Lewat 2 tahun, jadi nama lu makin enak. Tapi menurut lu musuh yang paling kuat tuh apa? Kalau ada musuh bentrokan nih, lu bentrokan musuh yang biasa lu ketemu. Tridharma itu dia masanya banyak bang. Dia kalau sendiri, kalau dikit dia nunggu banyak dulu. Cuman enak berantemnya dia. Jadi maju mundur bang berantemnya. Seru jadi ada perlawan kalau SPM. Kalau menurut saya gitu, saya pribadi ya. Dia kalau udah mentah jarang ngebalikin bang. Kalau SBM gitu. Cuma seringnya ributnya sama TD. Itu kan jagoan TD yang pernah ngejabanin lu siapa? Jagoan ada gak yang sering ngejabanin itu? Maksudnya yang lama nih lu bentrokan sama dia, kerasa banget. Dulu itu gua di Jalan Baru yang bentrokin si Wawaw TD, ada kayak bocah si Terep kalau nggak salah dah dia. Cuman gitu ya mental. Tadinya Jalan Baru itu lagi pas balik futsal tuh, ribut gede-gedean juga di situ. Jadi nggak ada lah yang menurut lo yang berat lah ya. Kalau menurut gua zaman gua sekolah nggak ada bang. Bukannya gua takabur apa gua sombong ya kalau menurut gua emang nggak ada. Sekarang udah enaknya. Tinggal enaknya ya ibaratnya gua kelas 3 ya musuh-musuh gua ya adik-adik kelas gua SMP gitu. Jadi musuh-musuh lu ada di kelas SMP ya. SMP. Cuma kok lu lebih senang ke BW ini jadinya. Iya. Kemana-mana gue nongkrongnya sama BW bang. Di tongkrongan di sekolahan seringnya ke BW. Jadi selama lu sekolah ada penyesalan nggak bang? Kalau penyesalan saya emang ada bang. Sebenarnya ya saya juga nggak mau ya menceritakan tentang masa kelam. Kalau menurut saya masa kelam di masa lalu itu ya saya nggak mau. Cuman saya berbagi cerita ya biar teman-teman tahu, dan teman-teman adik-adik kelas itu jangan sampai kayak saya bang. Jangan sampai kayak saya ya, contohnya nggak jadi apa-apa. Ibaratnya kita mau jadi sejago-jagonya kita ya, kita keluar sekolah kita nggak jadi apa-apa di masyarakat bang. Percuma nama itu, nama baik lu tawuran gimana pun percuma. Kita ke dunia kerja nggak ngaruh, jadi hanya sebatas demang yang tukang tawuran ya gitu sebenarnya. Bahkan saya kerja di perusahaan di Astra itu banyak teman-teman musuh saya. Saya berpikir lagi lah, dia musuh itu lagi zaman sekolah. Sekarang gawe ya
gawe. Kawan ya. Yang penyesalannya itu ya penyesalan saya bantu ya. Saya itu udah membuat sedih keluarga bang kalau menurut saya di saat itu. Yang itu ya saya kalau nggak ada kakak saya pun saya nggak bakal sekolah lagi bang. Nggak ada yang biayain saya. Berhubung ya kakak saya siap ngedanain saya alhamdulillah sekolahin lagi. Oh berarti dibiayain sama kakak bang. Dari kelas 1 sampai kelas 3 sama kakak. Berarti lu di Raska sampai lulus lah ya? Sampai lulus alhamdulillah dengan berprestasi di Poli bang. Alhamdulillah. Prestasi Poli itu saya nyampe tingkat Porda bang. Porda mewakili Kota Bogor di Jawa Barat. Berarti ada prestasi. Ada prestasi alhamdulillah. Dan nyampe kerja pun saya alhamdulillah kebantu sama sedikit prestasi bang. Jadi kita masuk kerja tanpa tes ya alhamdulillahnya ada jalannya gitu. Saya nggak dites masuk kerja sampai sekarang alhamdulillah. Dari lulus sekolah saya belum pernah namanya ngelamar kerja bang. Belum pernah yang namanya ngelamar kerja. Lulus sekolah bulan April, Mei, Juni, Juli, September saya udah masuk kerja tanpa tes bang. Berarti lulus langsung gawe? Langsung gawe alhamdulillah. Sampai sekarang 2012 udah 8 tahun, hampir 8 tahun saya udah kerja. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi semenjak lulus sekolah, lulus vakum. Udah benar-benar enggak tentang sekolah enggak. Bahkan saya udah berkomitmen sama si Bob juga bang nih. Komitmen ketika kita lulus jangan sampai teman-teman kita ke sekolahan ada yang ngolekin bang. Maupun di BW maupun di Raska. Kita udah komitmen nih sama yang si Bob yang bawa BW. Jangan sampai angkatan kita ada yang ngolekin. Soalnya teman-teman di sekolah itu kalau ketika ada alumni nongkrong pemikiran mereka itu pasti dikolekin, mau ngolekin alumni. Dan alhamdulillah sampai sekarang angkatan gua, alumni tahunan gua sama alumni BW angkatan Sibuk yang namanya ngolekin nggak pernah bang. Alhamdulillah saya jamin. Ya. Jadi semenjak lu lulus udah aja ya. Udah aja vakum kerja nyari duit. Silaturahmi tapi lancar. Alhamdulillah silaturahmi juga saya kebanyakan sama BW juga bang. Sama BW jarang komunikasi sama alumni negeri. Ya. Karena emang nggak ada kawannya apa gimana? Kawan sih banyak sebenarnya bang. Cuman entah kenapa emang negeri kayaknya dari teman-teman dari atasnya juga kayaknya emang jarang gitu bang. Belum ada. Ada wadahnya cuman belum kerangkul semua. Memang. Kebenaran kan lu sering denger kan namanya media sosial tuh ribut-ribut parah-parah lah. Sampai ada geng motor, gangster, terus sampai banyak yang korban. Pasti denger lah yang namanya di media kan. Apalagi sampai sekarang tawuran aja di videoin tuh bang. Bener kan? Menurut lu terus gimana sih bang? Sebenarnya kalau kata gue ya berantem di videoin itu bodoh bang. Kenapa bodoh? Ketika ada korban jiwa yang ngebacok itu kan pasti ketahuan di video. Ya. Nah otomatis kan si teman-teman yang ngebacokin itu urusan sama polisi. Ya menurut saya ya ketika gangster ya bang. Saya juga nih sama Bob sepemikiran bang. Ketika ada gangster yang kemarin marak di Kota Bogor, saya berencana sama Bob sama teman-teman yang lain, ayo kita bantai gangster. Bob tuh ngajakin ke saya nih, ayo kita bantai gangster bang. Cuman saya berpikir bang, kalau teman-teman gangster ada korban sama kita, siapa yang disalahin? Kita juga. Gue sempat menolak juga sama Bob. Ya biarin aja dah. Mereka mencari jati dirinya ya. Cuman menurut saya bodoh. Gangster itu buat apa? Sebel ya sebel. Kalau menurut saya, ya percuma tuh. Ya begonya gangster ini. Ketika ada teman-teman di jalan lagi lewat, dibacokin. Kemana-kemana warawiri gitu ya, ngebacokin orang. Berarti lebih ini ya. Lebih kalau menurut saya bencong. Gangster itu bencong. Mendingan ibaratnya tawuran sekolah jelas. Pakai seragam. Nah, itu gangster. Orang enggak bersalah dibacokin. Berarti lebih kalau sekarang tuh lebih ribut malam itu lebih bukan belajar ya, Bang? Bukan belajar. Lebih ada oknum yang menungganginya sebenarnya. Kalau menurut saya ada alumni itu yang menunggangi anak sekolah diribut jadi malam. Berubahlah tawuran itu berubah jadi gangster. Sebenarnya itu anak-anak sekolah yang ditunggangi oleh alumni yang tidak bertanggung jawab. Jadi gini Mang,
pesan-pesan lu nih, pesan-pesan buat para pelajar Indonesia terutamanya, karena kan kita mendukung keras yang namanya stop tawuran, Bang. Betul. Pesan-pesan buat pelajar Indonesia apa sih? Untuk pelajar di Indonesia ya sebelumnya saya mohon maaf tadi udah bercerita, mungkin ada yang tersinggung apa ya, buat teman-teman yang sekolahnya musuh saya dulunya ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya sekarang kita udah beda alam ya kasarnya ya. Ya buat anak-anak sekolah, hentikanlah tawuran, karena tawuran yang menurut saya nggak ada gunanya. Saya pernah ngalamin dan nggak dibawa setelah lulus. Ya mudah-mudahan adik-adik kelas saya, adik-adik kelas yang di mana aja, pelajar Indonesia, hentikan tawuran. Percuma, nggak kepake. Kita gawe, berantem dikeluarin. Yang mending hentikan aja berantem. Cukup. Jadi hentikan tawuran, stop tawuran. Tapi ada satu lagi nih yang pengen gue tanyain. Cara menghentikan tawuran itu seperti apa sih? Solusinya nih menurut lu? Sebenarnya solusi yang menurut saya efektif menghentikan tawuran itu peran-peran dari alumni, Bang. Peran-peran dari alumni berkomunikasi dengan teman-teman adik kelasnya. Karena teman-teman sekolah, anak sekolah itu lebih takut alumni dibanding guru, Bang. Begitu. Karena kenapa ya? Karena mereka lebih menghargai temannya dibanding gurunya. Yang menurut saya ya kepada alumni-alumni juga jangan sampai menyalahgunakan jadi alumni untuk menghasut teman-teman biar ikut tawuran lagi. Dan teman-teman sekolah harus bisa berpikir logis sekarang tuh. Berpikir positif untuk mencapai masa depan yang lebih baik, Bang. Jadi mengatasi stop tawuran tuh mungkin dari alumni juga, Bang. Dan dari diri kalian yang masih sekolah, karena kan di catatan sekolah ini kita mengundang narasumber yang benar-benar pernah terjun langsung di masa-masa sekolah dan pernah ngalamin yang namanya kebacok, sampai ngebacok orang, dan pernah masuk kepolisian juga. Jangan sampai lah, hindari itu dan kalian belajar dengan semangat. Stop tawuran, damai pelajar Indonesia, dan jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Karena kalau kalian sudah bersyukur, pasti kalian akan bahagia. Oke, Bang, terima kasih buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga sehat selalu. Amin.